Mas. Mas. Tapi ini kayak kenal. Ini Mas Irfan kan? Iya Mas. Loh. Ini ngapain ini di sini? Nyari langsung. Wah, Saya Andi, pasti masih kenal kan ya? Iya Mas Andi ini Mas. Pakar ya? iya betul Mas. Iya. Oh alah, saya kira tadi siapa? Saya kan cuma lagi nyari apa namanya kata warga di sini ya Pak. Oh. Menemukan Mas Irfan. Ini malah ketemu panjenengan nih. Ya Mas. Oh, beneran mau pulang ini mau pulang. Emang Gini. Coba. Biar enak kita ngomongnya, ngobrolnya di sana yuk. Ini kan jalan raya. Oh. Iya nih. Betul. Itu kamu lihat sendiri. Ternyata sosok ini yang sudah membisikkan suatu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat para sahabat Misa dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semuanya masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan rezekinya, disehatkan badannya, dan juga dimudahkan juga dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Oke teman-teman, jadi di kesempatan malam kali ini kita akan mencoba melakukan sebuah penelusuran ya dia, yang mana di lokasi ini sering banget terjadi suatu kecelakaan. Namun akan tetapi sebelum kita melakukan sebuah penelusuran, buat teman-teman yang sudah hadir jangan lupa dibantu share-nya terlebih dahulu, dan juga kita doakan juga untuk teman-teman yang memiliki suatu hajat dan yang memiliki suatu keinginan, mudah-mudahan hajatnya semuanya dihijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Ayo Dik, kita coba jalan yuk. Gimana Wak? Kata orang-orang kata warga itu sering terjadi suatu kecelakaan. Oh di daerah sini ya? Iya. Tapi ya kalau kabarnya kita coba sisir. Betul, kita cari tahu. Cari tahu apa yang dikatakan sama orang-orang itu benar. Kan kita belum juga tahu, jadi jangan apa namanya enaknya gitu. Agak sepi ya. Padahal ramai jalannya. Iya. Jalannya banyak. Ini kendaraan yang dikatakan warga pun juga apa namanya ramai. Coba kita sisir dari daerah sini. Iya, kita cari tahu nih. Bentar Di, saya melihat kayak ada bapak-bapak di sebelah situ. Siapa sih? Gak tahu nih, kita coba. Kita lihat aja. Siapa tahu bapak ini apa ya? Mengetahui gitu ya. Loh, bentar Di, Mas.
Tapi Ini kayak kenal. Ini Mas Irfan kan? Iya mas. Loh. Ini ngapain? ngapain ini di sini? Dari langsung. Wah, Saya Andi, masih kenal kan ya? Iya mas Andi ini mas. Farhan ya? iya betul Mas. Iya. Oh alah, saya kira tadi siapa? Ini mas dari langsung. Saya kan cuma lagi nyari apa namanya, ibaratnya kata warga di sini ya, Pak. Oh. Menemukan Mas Irfan. Ini malah ketemu panjenengan nih. Iya mas ini habis mau pulang karena mau pulang ini nyari langsung. Berarti mau pulang. Ya, emang Gini. Coba. Biar enak kita ngomongnya ngobrolnya di sana yuk. Mas ini mas. ini kan jalan raya. Oh. Ada kendaraan. Banyak Iya di masuk bapaknya kan ya, Pak? betul. Jadi kalau nggak salah ini apa namanya yang waktu itu masuk bapaknya Lur. Kalau kalian masih ingat. Oh alah. Kita duduk di sana di mana, Mas? Ya, daripada di jalan raya, Oh. mending duduk di sana dulu, kita ngobrol sebentar ya, Mas Irfan ya. Boleh ya? Boleh ya? Ini malah ketemu sampean di sini. Betul. Iya, tidak sengaja ketemu panjenengan. Ini dulu. Iya. Gimana awal cerita, maksudnya kita kan lama nggak ketemu juga ya, Pak? Iya. Sempat Sempat kejadian waktu itu. Mama Irfan itu loh. Iya mas semenjak kejadian kemarin. Ya. Agak keras sedikit Mas Irfan biar teman. Gimana? Gini mas. Gimana? Ya semenjak kejadian kemarin itu. Ya aku sekarang jadi kayak gini mas. Maksudnya udah nggak punya rumah. Lah, rumahnya sih? Rumahnya disita mas sama bank. Astagfirullah. Ya. Lah, Bapak gimana? Bapak udah mudik pulang kampung. Maksudnya? Pulang kampung mas. Berarti rumahnya sekarang udah disita sama bank. Iya mas betul. Udah nggak di tempat. Udah nggak di situ lagi maksudnya. Lah Enggak, terus Mas Irfan sekarang tinggal di mana? Aku sekarang tinggal di sana mas. Gubuk di pinggir kali. Oh alah. Awal mulanya bisa seperti ini bagaimana Mas Irfan? Iya, tolong diceritakan pada kami Mas Irfan. Ya gara-garanya itu mas. Judi. Ganti motor orang tua langsung dijual. Judi. Ya itu sih saya udah tahu. Udah paham mengenai hal itu. Pas waktu Mas Irfan itu teganya memasung bapaknya sendiri. Menyesal lah ya mas, bener menyesal. Makanya kayak gini mas. Ini mau ikut orang tua ke sono mudik, malu mas. Malu sama saudara-saudara. Makanya saya nggak ikut mas. Saya di sini aja lah. Mulung-mulung apa gimana apa nyari sedapatnya pekerjaan mas lah. Kadang juga nyari batu, nyari pasir mas. Nah, apa namanya? Udah lama Mas Irfan. Sempat kejadian itu. Semenjak itulah mas. Jadi semenjak kejadian itu Mas Irfan Kayak gini ya. Iya mas. melakukan hal seperti ini. Rumah disita sama bank. Sudah nggak punya tempat tinggal lagi. Ya terpaksa orang tua pulang kampung. Tapi Mas Irfan kenapa nggak ikut sekalian? Malu mas. Malu. Malu ya kayak gini lah. Malu nyesel gitu. Dia malu atas perilakunya sendiri. Iya mas benar betul mas. Yang dulu kejadian pas waktu bapaknya dibasung itu karena ulahnya Mas Irfan sendiri kayak gitu. Dan akhirnya Mas Irfan itu kehilangan semuanya. Bapaknya pun juga kehilangan rumahnya. Akhirnya ibaratnya kayak terlantar lagi. Iya.
Tiap hari saya kayak gini mas kadang mas. Ini berarti mencari Ini botol kumpulin terjual. Kira-kira tiap harinya dapat berapa duit Ya mas? nggak mesti mas, kadang 25.000, kadang 40 kalau lagi banyak mas. Lah ini berarti mau pulang. Ya rencana pulang mulai ke sini, jalan saya mas pulang. Oh pulangnya lewat sini? Iya mas. Jauh ke sana. Jauh ke sananya? Nggak begitu jauh sih mas. Gimana kalau kita melihat kondisi daripada Mas Irfan? Iya, boleh nggak? Saya Boleh nggak? ikut ke tempatnya Mas Irfan? Apa nggak apa-apa? Takutnya Nggak apa-apa, ini kebetulan juga kita juga lagi tadi itu kebetulan lagi nyelusuri jalan mas, karena ada suatu laporan warga yang mengenai yang melihat suatu sosok yang dia, jadi makanya kita langsung datengin lokasinya. Namun akan tetapi ini tanpa sengaja kita bertemu dengan Mas Irfan itu. Makanya saya kaget tadi ya Pak. Tak kira bukan panjenengan, malah ternyata panjenengan Mas Irfan. ya bisa dirongsok. Lumayan lah mas. Udah makan apa belum? Ya tadi pagi doang sih mas. Kalau sekarang sih ya belum mas. Ya udah, ayo gini aja. Saya ikut aja ke tempatnya panjenengan coba ya Pak. Kita ngobrol di sana aja. Kita mau melihat kondisi Melihat Mas kondisi Irfan. Irfan juga di sana tempat tinggalnya. Iya. Kayak gitu. Ya sudah yuk. Ayo betul. Tapi kan ini sawah loh mas. Iya mas. Tempat ya di bawah sana. Ya. Tidak kejadian itu jadi malu mas lah. Berarti sempat kejadian ini Mas Irfan itu malu sama orang-orang, Iya. Pak. Jadi menyendiri, ibaratnya kayak gitu lah. Jadi cemoohan atau gimana? Iya mas. Nah, Oh walah. Malu ini mas. Ya tetangga malah mau orang-orang. ya pada dasarnya Mas Irfan itu merasa malu sendiri wala. Dia itu terasa kayak selalu dibully sama orang-orang di sekitar mungkin, Mbak. Iya, betul Mas Irfan. Iya betul mas. Makanya dia itu menyendiri dengan cara kayak gini, memulung ataupun ibaratnya nggak jauh dari warga lah kayak gitu. Masih jauh apa Mas Irfan? Ya. Jadi setiap harinya sekarang itu kayak gini. Iya mas. Ini terpegangin Bapak. Oh, apa tuh nih mas? Iya. Terus kita jalan sedang. Ini berapa kilo ini, Pak? Ya nggak tahu. Kuah semua, Pak. Iya, baru sekali aku. Oh iya, kuah. Berarti setiap harinya kayak gini. Iya mas. Ini tadi dari jam berapa Mas Irfan keluar? Dari jam 11 mas. Jam 11. Iya. Jam 11 siang? Iya. Oh alah. Kan nyampe ke sono mas, jauh mas. Jalan kaki. Barangkali ya. Kadang juga ada yang ngasih makan mas. Oh, berarti ada orang yang Yang ngasih makan, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau seperti itu. Yang penting ingat apa kata beliau Kang Farhan dulu ya. Jadilah orang yang mempunyai akal pikiran yang sehat, mencari rezeki yang halal, nggak apa-apa kayak gini. Yang penting berkah ya. Ya masalahnya apa mas? Masih sana Pak? Turun mas. Apa nggak takut sendiri Mas Irfan? Ya sebetulnya sih ya takut mas. Gimana lagi mas? Kalau muridnya tuh banyak orang tuh pada ngomongin yang kayak gitu mas. Oh, Mas. ya nggak apa-apa lah Mas. Namanya orang pasti memiliki suatu pikiran yang berbeda. Iya, betul. Yang terpenting Mas Irfan itu lakukan apa yang yang sudah lakukan kayak gitu dengan hal yang baik, nggak kayak dulu lagi. Itu sebuah pembelajaran dari Mas Irfan yang mengalami seperti ini.
ceritakan dulunya kayak apa Mas Irfan, dibelikan motor, dibelikan ini sama bapaknya itu dijual buat main. Dia namanya itu dia menyesal Mas kejadian itu. Ya, emang orang tua sendiri dibeli motor sama saya jual gede buat main, buat cuci. Terus ya sekarang kayak gini lah Mas. Di mana? Di sebelah mana Mas? Oh jauh sekali Mas. Itu apa itu? Itu Bu. Ya sudah nggak apa-apa, kita pengen ngelihat kondisinya. Hati-hati ya Mas. Iya. Jalannya kayak gini ya Mas. Mau kemana lagi Mas? Dan memang sendiri begini beneran ya Mas. Ini bikin sendiri kayak gini. Ya kebetulan ini punya ya Punya saudara. Allah Akbar. Oh, dan tidurnya bagaimana ntar? Dia kadang di kursi Mas, kadang pakai ini. Oh Digelar maksudnya. Iya, ini taruh mana Mas? Sini juga. Sini. Itu nggak apa-apa Mas. Ini gimana bro? Ya kita ngobrol-ngobrol di sini aja dulu bentar. Kayak gini lah Mas. Sekarang. Ini baju-bajunya nggak diiniin, dicuci-cuci. Ya paling besok Mas. Nggak ada apa Lampu keterangan lampu ataupun penerangan ya. nggak ada Mas. Berarti apa namanya gelap-gelap kayak gini. Enggak. Gelap. Ini Mas Irfan ini sudah makan. Ya kalau sekarang sih belum Mas. Kalau tadi pagi mah udah. Tadi pagi pas jam 11 pas berangkat dikasih orang Mas yang jalan. dia pakai mobil. Gitu. Kalau sekarang belum Mas. Ya paling besok jual itu dulu Mas. Oh jual ini Iya. baru buat bisa beli makan gitu. Iya Mas. Berarti setiap mencari kayak gini ntar dijual buat beli makan penyambung hidup lah ya. Iya Mas. Iya, Mas. Selalunya seperti itu. Iya Mas, tiap hari kayak gitu. Ini ada sesuatu hal pertanyaan saya juga nih Mas. Nih, mohon maaf sebelumnya. Mas memang tidak punya istri atau gimana Mas? Belum Mas. Sendiri. Masih sendiri. Iya Mas. Mohon maaf ya Mas ya, kita nanya hal-hal seperti itu, makanya kenapa
saya menanyakan hal ini gitu. Dan juga sudah di tempat ini nih, Mas itu ada nggak gitu digangguin ataupun semacam kayak diperlihatkan oleh sosok makhluk gaib gitu di tempat ini, Mas? Sempat melihat ataupun Kalau melihat sih ya belum mas, tapi terkadang apa ya aneh loh mas, maksudnya tuh Aneh gimana, coba jelasin. terkadang ada yang bisikin mas. bisikin gimana? Bisikin gimana? Ya, Suruh suruh ini maksudnya suruh ya nyemplung ke kali lah, oh inilah apa bunuh diri lah menghasut Pak. itu mas. Kadang tengah malam habis itu saya bangun mas. Tuh, Jadi maksudnya memang ada yang mendatangi gitu ya, ya bisikan Dengan cara bisikan Pak. dengan cara suatu Iya, Mas. Iya. dibisikkan untuk melakukan hal yang tidak baik lagi. tidak benar, baik Mas. seperti nyemplung, Iya. terus bunuh diri. Ah, Apalagi selain itu, Mas? Ya banyak lah mas. Cuman saya inget loh mas, omongannya mas Arhan gitu. ya alhamdulillah. Ya makanya alhamdulillah nyampe sekarang ya. Masih ingat lah ya, Iya. walaupun kadang sering Sering dibisikin dibisikin mas. buat hal yang tidak baik. Tapi Masnya sholat di sini. Ya sholat mas. Sholat. Alhamdulillah. Ya kalau bisa ya kayak gitu ya, Iya mas. harus itu ya, sebisa mungkin lah intinya. Insya Allah para di dalam keluarga, Insya Allah dengan apa yang sudah terjadi pada panjenengan seperti ini ya, Iya mas. Menyesal saya mas. menyesal ya atas perlakuan masnya dulu Iya. sama orang tua tuanya ya. masuk Sampai apa namanya hilang semuanya intinya ya, beserta rumahnya ya. Iya mas. Nggak apa-apa lah. Apa-apa. Ini juga menjadi suatu pembelajaran buat Mas ke depannya untuk tidak melakukan hal seperti ini Seperti itu lagi. gitu. Iya mas. Iya. Dan juga ini juga menjadi suatu pembelajaran juga untuk saudara-saudara kita, Mas, yang jauh di sana gitu. Mudah-mudahan jangan sampai melakukan hal yang serupa seperti Mas lakukan kepada, mohon maaf, bapaknya ya. Iya mas. Gitu. Ini kondisinya seperti ini lur, tuh lihat saja tempat tinggal sekarang Mas Irfan ya, Ya ya. Oke nih mas. tinggal sendirian, Gak ada penerangan. tidak ada suatu penerangan dan katanya juga sering diganggu dengan suatu bisikan-bisikan. Tapi kalau yang nampak-nampak gitu nggak melihat, pernah ngelihat nggak? Ya, belum sih mas. Saya Belum pernah ngelihat. belum mas. Cuman bisikan dari aja paling mas ya. telinganya panjenengan, suruh ibaratnya suruh melakukan hal yang Hal yang tidak baik, baik. baik. Contohnya tadi kayak Mas Belum, Ivan suruhnya belum kali gitu. bunuh diri lah Ya, intinya gitu. bunuh diri. Mm-mm. Ya sesuatu yang kiranya nggak baik lah mas. Selalu istighfar ya Mas Ivan ya. Iya mas. Selalu istighfar. Allah ya Allah. Lawan rasa itu Mas Ivan ya. Iya mas. Eling pada Gusti Allah. Insya Allah bisikan-bisikan itu ya apa namanya hilang sendiri. Yang penting pikirannya jangan kosong. Betul. Iya. Begitu. Lalu ingat pada Gusti Allah. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau seperti itu juga ya alangkah baiknya kita bantu juga ya, yang ibaratnya sering mengganggu Mas Irfan juga yang membisik. Iya, dan juga kita harus membantu kondisi Mas Irfan juga ini. Betul. Insya Allah ya Mas Irfan, kalau ada milik rezekinya Insya Allah kita akan membantu Mas Irfan. Iya mas. Mudah-mudahan nanti ada suatu rezeki. Yang terutama penerangan lah Bang. Iya. Nomor satu, kasihan juga nggak ada penerangan juga. Mm-mm. Ya ibaratnya kita kasih penerangan kan
lebih enak kayak gitu loh. Mas Irfan ngerokok? Ngerokok mas. Makasih mas. Nyantai aja dulu. Baru rokok ini mas dari tadi pagi belum rokok. Selain Mas ngumpul-ngumpulin aqua bekas gitu dan ya semacam rongsokan, Mas ini ngapain aja Mas? Ya terkadang nyari batu mas. Oh, ini Nyari berarti batu. dekat Iya dekat mas itu. Dekat sungai. apa? Sungai? Iya. Nyari batu untuk apa maksudnya? Ya, dijual mas. Dijual. Kadang kan itu ada orang yang pakai ban gede itu mas, saya titipin. Ya ngikut lah. Ngikut Ya, gitu, ngikut. bantu Iya. gitu. Kadang dikasih 10.000, 15.000 gitu mas. Lumayan lah buat beli makan sama rokok. Mas, punten mas. Iya monggo. Emang nggak ada penerangannya loh. Iya terus memang Nggak ada mas, paling juga kalau misalkan lagi pas dingin banget tuh mas, paling bakar aja mas. Ini bakarnya kayak gini. Iya mas, itu buat Pisang? ganjel. Pisang mentah itu mas. Pisang mentah dibakar gitu. Iya mas, iya buat ganjel mas. Kalau malam-malam lapar gitu. Ini berarti buat persediaan ntar malam ya gitu. Iya rencananya gitu mas. Iya. Semuanya mas buat ganjel segini mas. Oh berarti dibakar. Dibakar. Kan ininya kan abunya bisa saya jual lagi nih mas. Oh berarti sambil ngumpulin abunya, Iya. abunya bisa dijual lagi. Dijual ke orang-orang buat itu namanya apa? Pupuk apa? Pupuk, gimana? ya. Iya mas. Pupuk. Tapi kan ini kecil mas. Ya lumayan lah mas buat ganjel perut kalau kadangnya nyari keong mas, keong buat jadi apa saja berarti yang Mas, lah. Ya mau gimana Apa lagi ya buat mas, kehidupan sehari-harinya mas. udah kayak gini ya. Ya alhamdulillah juga sudah apa namanya merasakan rasa mandirinya loh pak kayak gitu. ya Awal namanya sih kuat nggak kuat mas, ya yang dulu kayak gitu hidupnya ya mas. itulah Mas. Terus semenjak kejadian itu terus datang ke itu Mas Fahan apa ya ke mana Tapi secepat itu loh Mas Ya. gitu loh yang jadi pertanyaan kita, ya, kita wah. ya, semenjak kejadian itu terus berapa hari Bang datang ke rumah sih mas. Oh. Berarti pas waktu kita ke sana ya pak kan berarti baru berapa sih ya? Ya mungkin seminggu lebih lah. Ya seminggu lebih. Lebih pak kayaknya Lebih. Iya. 2 mingguan lah ya. Iya mungkin segitulah. Lah itu langsung apa gimana? Langsung mas karena kan udah banyak mas. Oh itu langsung diusir semua itu gimana? Jadi dikasih waktu berapa Tapi nggak bisa aja ternyata akhirnya di kita mas. kita Orang tua pulang orang tua pulang ke tempatnya tempatnya terus ya jauh jauh mas di di Brebes. Brebes. Berarti orang tuanya aslinya Asli Brebes. Brebes mas. Tadinya mau ikut cuma kan malu mas. Malu mak. Jadi kan dia mas itu kayak gini sama tidak lo. Kenapa dulu kayak gitu loh mas? Menyesal lah ya ini. Iya. Ya nggak apa-apa yang penting buat pembelajaran mas saja. Jangan seperti itu lagi karena sudah nanggung resikonya kayak gini lah intinya. Iya mas, benar mas. Yang penting berbuatlah baik, mencari rezeki yang halal. Gak apa-apa Mas, walaupun Mas ngerongsok, walaupun Mas cari batu, Iya nggak masalah. nggak masalah. Yang terpenting apa yang Mas lakukan itu adalah suatu pekerjaan yang menghasilkan suatu rezeki yang halal. Gitu. Iya, Mas. Dibandingkan Mas harus melakukan berjudi ya, berjudi online gitu, yang pada akhirnya harus menghabiskan suatu harta orang tua. Semuanya. Gitu. Ya menyesal lah mas.
menyesal. Ya dengan kayak gini masnya harus menunjukkan ya Pak. Iya. Menunjukkan masnya nggak seperti dulu lagi kayak gitu. Iya. Biar orang pada kayak gitu nggak masalah. Yang penting mas tunjukkan bahwa mas itu sekarang sudah apa namanya Berubah berubah kayak gitu. Nggak seperti dulu lagi. Iya Mas. Iya. Intinya seperti itu. Ingat juga pesan-pesan beliau Kang Farhan. Iya Mas. Selalu tak ingat-ingat Mas. Iya. Iya Lur, jadi ini adalah salah satu tempat tinggal daripada Mas Irfan. Yang penting pikirannya itu selalu berbuat baik. Betul. Jangan ibaratnya jangan apa? Wak, bentar Wak. Bentar. Itu ada sosok. Sini kebenaran. Sini kebenaran. Allah. Sebentar. Allah. Di belakang Kang Farhan. Di belakang Kang Farhan. Allah. Apa itu? Itu kamu lihat sendiri. Ternyata sosok Allah. apa sosok ini yang sudah membisikkan suatu Mas Ivan. Ya, mungkin Allahu Akbar. sosok ini. Iya, kita akan coba cari tahu dan kita akan menggali suatu informasi. Assalamualaikum. Mas Ivan, Allahu Akbar. Iya Mas. Iya. tenang aja di sini. Enggak ada apa-apa di sini. Tenang aja. Siapa engkau? Dan mengapa engkau berada di tempat ini? Ternyata sepertinya sosok ini yang mengganggu. Dan selalu membisiki. Iya, kita akan coba akan tarik dia di. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tenang. Kamu tenang saja, duduk saja. Siapa kamu? Perkenalkan, saya Farhan dan rekan kami Ki Andi. Duduk saja. Kata ya insya Allah. Duduk saja kamu. Siapa Anda? Yang tanya seharusnya saya. Loh, Siapa panjenengan saya tempat ini? kan sudah katakan kalau saya adalah Farhan dan yang ada di badan daripada rekan saya ini itu adalah sahabat kami ataupun rekan kami. Lantas apa tujuanmu datang ke tempat ini? Tujuan saya tidak sengaja, tadi kebetulan kami bertemu dengan Mas Irfan itu di perjalanan. Perkenalkan, saya Sumoro Jaya. Sumoronggo Jaya. Lantas, maksud tujuan Anda kenapa? Anda berada di tempat ini dan menemani daripada Mas Irfan. Saya tidak suka dengan bangsa manusia itu. Loh, tidak sukanya kenapa? Di mana? Saya tidak suka dengan orang itu. Dia seharusnya tidak menjalankan suatu kebenaran. Dan saya tetap akan menyesatkan bangsa manusia itu. Oh, jadi maksud dan tujuan kamu ingin kalau Mas Irfan itu tidak melakukan hal yang positif maksudnya Benar gitu. sekali. Dan saya tidak suka dengan itu. Saya tetap akan mempengaruhi Loh, naga kenapa? ataupun manusia itu biar menjadi tidak benar. Tapi kan itu adalah sesuatu perbuatan yang tidak baik.
Jadi kamu selalu membisikkan dia. Betul. Saya tetap akan membisiki dia ke jalan yang salah ataupun jalan yang sesat. Dan saya tidak suka dengan jalan kebenaran. Jadi Mas Irfan, Mas Irfan pernah melihat sosok ini tidak? Belum Mas. Jadi hanya cuma suara-suara saja. Ya benar Mas, suara-suara. Dia tidak mungkin melihatku. Sini Mas Irfan. Iya Mas. Kenapa kamu tidak suka dengan Mas Irfan? Katakan saja, mumpung ada orangnya di sini. Biar Mas Irfan Tidak suka dengan orang ini menjadi benar ataupun dia menjadi orang yang selalu benar. Mas Irfan mungkin ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan kepada sosoknya mengenai terkait kenapa sampai harus membisikkan, sampai harus membunuh, menyuruh untuk bunuh diri. Silakan tanyakan saja kepada sosoknya Mas. Kenapa kayak gitu Mas saya Mas? Saya tidak suka. Berarti selama ini kamu yang bisikin itu? Benar. Saya tetap akan membisikimu dan tetap akan menyuruhmu untuk menjalankan hal yang salah ataupun hal yang tidak baik ataupun menyesatkan. Lantas kenapa itu melakukan hal pada saya kayak gitu? Sudah aku bilang saya tidak suka dengan panjenengan ataupun kau bangsa manusia. Saya lebih suka orang yang sesat, orang yang memiliki pikiran yang tidak sewajarnya seperti manusia yang lainnya. Tapi kan sekarang Mas Irfan itu sudah berubah. Sudah berubah. Tidak segampang itu. Dan saya pun tidak suka. Tapi tetap saya akan menjalankan apa yang aku mau dengan cara kau ke jalan yang salah. Loh, jalan salah gimana? Itu justru sudah baik buat Mas Irfan dan kehidupan daripada Mas Irfan. Ya maka dari itulah saya tetap akan Kamu tidak suka? pikiran dari orang ataupun manusia ini. Berarti kamu menyesatkan dong kalau seperti itu. Benar sekali. Dan itulah tujuanku. Kenapa saya sering membisik ataupun mengajak dia untuk melakukan hal yang tidak baik, ataupun dengan cara terjun dari sungai. Terus gimana ini Mas biar ini Mas? Iya, silakan Kau saja tetap ditanya. ikut aturanku di sini. Begini saja. Mulai detik ini dan sekarang ini, kasih tahu Mas Irfan, jangan lagi mengganggu Mas Irfan, gitu loh. Tidak, saya tetap akan mempengaruhi. Tapi kan saya sekarang udah berubah, udah nggak pernah gitu. Bukan urusanku. Manusia itulah sangatnya lemah. Dan kenapa saya tetap menghasut bangsa manusia seperti Anda, apalagi yang sudah melakukan kesalahan. Itulah tujuanku. Tetap akan menjalani apa yang kau lakukan dulunya, ke jalan yang salah atau jalan yang sesat. Akan aku dukung. Akan tetap. Tidak bisa seperti itu. Hasut. Kau jangan sembarangan menyuruhku ataupun melarangku. Justru saya itu sedang mendidik daripada Mas Irfan agar tidak melakukan hal yang sama. Udah, sudahlah. Kau jangan ikut campur urusanku di sini. Biarlah manusia ini jadi urusanku. Ya tapi kan aku udah nggak pernah kayak dulu lagi, udah berubah. Dan aku pengen hidup lebih baik. Tuh, dengerin.
Jadi kamu jangan suka menghasut atau Kau mencuci diam. daripada Kau pikirannya jangan ikut campur untuk atas melakukan urusanku. hal-hal yang tidak baik. Gimana saya tidak ikut campur? Kau Kamu pergi saja dari sini. Jangan menggangguku di sini. Apalagi bangsa manusia ini yang sudah saya hasut ataupun berjalan yang salah. begini saja. Engkau pergi dari sini dan jangan mengganggu lagi kehidupan daripada Mas Irfan. Tidak, Kenapa? tidak semudah itu kau menggangguku ataupun menyuruhku pergi dan memberhentikanku untuk tidak menghasut bangsa manusia ini. Lantas keinginan kamu apa? Tetap saya akan menghasut bangsa manusia ini karena sebentar lagi dia akan mengikutiku. Kau diam saja, kau pergi ya dari sini. Sekarang begini saja, Mas Irfan apakah mau mengikuti keinginan daripada sosok iblis ini, Mas? Enggak, Mas. Kau Oh, harus ikut enggak. aturanku. Enggak mau, Mas. Aku nggak mau ikut. Apa masih mau mabok-mabokan? Apa masih mau berjudi? Enggak mau, Mas. Aku pengen hidup lebih baik. Jangan ikuti kata-kata orang itu ataupun manusia itu. Dialah yang mau menyesatkanmu. Aku udah berubah. Aku udah enggak kayak Diam dulu kamu lagi. di sini. Kau ikuti aturanku. Enggak. Hei, ingat dulu. Dibandingkan sekarang, kau dulu hidup tenang, banyak harta. Kau kemana-mana enak, mempunyai harta. Sedangkan sekarang, apa yang kau dapatkan? Seperti ini. Jadi, kembalilah seperti dulu lagi. Yang apa yang sudah kau dapatkan, yang apa sudah kau berikan, yang apa sudah kau miliki. Kau banyak uang, kau bisa membeli apapun, kau bisa main, kau bisa apapun yang kamu beli dengan cara seperti itu. Ya. Sekarang apa yang kau dapatkan? Ya emang dulu hidupku seperti itu. Rasanya udah nggak tenang. Tapi kalau sekarang hidup seperti ini apa adanya. hidupku Sudah, lebih tenang. Tuh, dengerin. Kamu dengerin makanya. sudah. Dia itu udah tenang, jadi tidak lagi Enggak. apa yang dulu kau rasakan. Kau mempunyai banyak harta. Ya emang dulu banyak harta. Tapi rasanya nggak tenang. Kalau sekarang kayak gini apa adanya. Alhamdulillah lebih tenang. kamu dengar? Kau jangan percaya pada manusia itu. Dialah yang mau menyesatkanmu dengan seperti ini. Kau kembalilah. Menyesatkannya di mana? Justru saya itu ingin kalau Mas Irfan itu kembali ke jalan yang benar, tidak sesat. Dengan ke jalan yang benar apa? Apa yang kamu rasakan sekarang? Enggak Ketenangan. seperti yang dulu lagi. Ketenangan. Tuh, Akan tenang aja tidak cukup. Kau dulu mempunyai banyak harta. Ya emang dulu banyak harta. Tapi rasanya nggak tenang. Tapi sekarang alhamdulillah hidup bisa tenang. Ya walaupun apa adanya lah, makan. Kadang makan kadang enggak. Tapi kan seenggaknya hidup saya lebih tenang daripada yang dulu. Bukankah lebih enak dulu? Kau banyak harta. Kau ingin apa? Tercukupi. Kau pengen perempuan, bisa kau beli. Ya emang dulu seperti itu. Kau pengen judi, bisa berjudi, minum-minuman. Tapi semua itu tuh nggak tenang. Sudahlah, pikirkan lagi. Enggak. Aku udah lebih tenang hidup sekarang ini. Apa adanya. Sudahlah, kau ikuti aku aja. Saya bisa memberikan kau uang, bisa memberikan emas, bisa memberikan segalanya apa yang kamu mau di sini. Tapi semua itu percuma lah. Cuma nggak bisa hidup lebih tenang. Nggak bisa. Dan aku udah benar-benar udah berubah.
dan nggak mau seperti dulu lagi. Tuh dengerin, dia udah tidak mau lagi. Itulah atas hasutanmu. Asutan gimana? Orang itu juga memang sudah pengen berubah dan pengen bertobat, tidak melakukan hal berjudi lagi dan tidak melakukan minum-minuman. Kau yang telah menggagalkan apa yang aku ingin. Pikirkan lagi. Enggak. Saya bisa mengasih segalanya buat kamu di sini. Ya emang bisa ngasih segalanya, uang, bahkan wanita. Tapi Ya semua maka itu dari itu, nggak bisa buat hidup tenang. Sudahlah, engkau jangan menghasutnya. diam kau. Engkau jangan lagi mengganggu pikirannya ataupun membisiki-bisikan dengan bisikan yang tidak baik. Bukan urusanmu sih. Memang ini bukan urusanku, akan tetapi saya melihat dengan manusia, kondisi bukan denganmu. Mas Irfan sudah kembali ke jalan yang benar. Itu sudah senang saya mendengarnya. Itu karena kau yang telah menggagalkanku di sini. Ya memang itu memang atas saran dan wejangan apa yang saya sudah berikan kepada Mas Irfan. Ya. Namun akan tetapi kenapa engkau menghasutnya kembali untuk ke jalan yang tidak baik? Karena aku senang. Yaitu senang buat kamu, tapi tidak buat kami. Maka dari itu kenapa saya bersikeras ingin sekali meleburkan kamu untuk tidak mengganggu lagi. Coba saja kalau kau mau. Oh baiklah, kalau memang itu engkau menantang kami atau menantang saya di sini, baiklah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu Akbar. Oh, jadi kamu tetap masih ngeyel. Baiklah, sekali lagi teman-teman. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wah. Jadi Mas Irfan sudah mendengar sendiri kan Iya, Mas. ucapan ataupun apa yang dikatakan oleh sosok itu. Jadi sosok itu mencoba untuk menghasut daripada Mas Irfan. Oh berarti sosok tadi ya? Betul. Jadi sosok itu yang membisiki dan yang mengganggu suatu pikiran daripada Mas Irfan. Jadi selama ini bisikin berarti tadi ya? Iya betul. Dan bahkan sampai ingin mencelakai dengan dia berjanji akan memberikan apa yang Mas inginkan. Sebenarnya itu adalah sebuah tipu daya saja Mas, gitu loh. Ya sudah, agak geser saja Mas dikit. Jadi saya harap Mas Irfan pun sekarang sudah dapat mengetahui ya, apa sosok dari yang membisiki Mas Irfan dan juga kenapa tujuannya Mas Irfan itu dibisiki seperti ini, seperti itu gitu. Ya mudah-mudahan juga ini menjadi sesuatu hal yang bermanfaat ya buat Mas Irfan, buat kedepannya untuk selalu tetap berpikiran selalu positif dan menerima apa adanya, karena Tuhan itu sedang menguji kita Mas. Allah itu sedang menguji Mas kesabarannya, apalagi Mas sekarang itu sudah berubah, tidak seperti dulu gitu. Iya. Tapi alangkah baiknya kita pagerin aja, Pak. Iya Ya, nanti. kita tolong sekalian Mas, maksudnya biar nggak ini lagi terus biar nggak bisik-bisikin lagi Mas. Itu gimana ya Mas maksudnya? Iya nanti insya Allah untuk sosoknya itu kita sudah leburkan Mas. Masalahnya kan aku udah pengen benar-benar berubah Mas, udah pengen nggak kayak dulu lagi. Iya, alhamdulillah lah ya. Iya Mas. Dan juga ini juga ada sedikit rezeki Mas. Kebetulan kita juga lagi
kondisi keuangannya lagi tidak baik-baik. Ini ada sedikit rezeki buat Mas ya Kak Cindy. Ya walaupun tidak banyak, akan tetapi cukup buat Masnya. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti kita kalau ada rezeki lagi, insya Allah kita bakal datang lagi ke sini gitu, menjenguk ya, melihat dan juga mudah-mudahan juga ada dari sahabat-sahabat kami juga yang terketuk hatinya yang ingin berbagi kepada Masnya. Nanti insya Allah ya kita akan kumpulkan itu. Yang terpenting kita ntar akan tetap kesini karena melihat ini kita akan membelikan suatu penerangan ya Pak. Ya, dan juga mungkin kita belikan kasir atau apa gitu. Ya. Daripada tidurnya apa namanya? Ya doakan saja lah. Doakan kami di sini ya. Ya sudah, mungkin seperti itu dulu ya Mas Irfan. Kita pamit dulu. Insya Allah nanti kita bakal kesini lagi. Semoga bermanfaat lah ya. Iya, walaupun tidak banyak. Iya ya. Yang penting bermanfaat. Ayo Di. Ya bareng Mas Irfan. Yuk Mas Irfan. Assalamualaikum. Salam. Hati-hati Mas. Oke. Kasihan juga dia melihat kondisinya. Ibaratnya nggak ada penerangannya loh. Kondisinya tuh udah kehidupannya sudah benar-benar susah gitu ya. Lagian tadi pun juga tidurnya itu pakai kandi apa ya, kandi itu karung di apa digelarin itu buat tidur. Ya mudah-mudahan aja nanti kita dapat rezeki kita belikan untuk kebutuhannya ya. Yang terutama itu penerangan Mbak, sama tempat tidur lah, ini apa alas gitu loh. Kayak jangan dapet itu kan kasihan gitu. Karena dia pun juga sudah pengen merasakan, pengen tobat nasuha lah. Tidak menjalankan apa yang dulu pernah dilakukannya. Iya. Ya sudahlah, kita jalan lagi saja Di. Dan juga terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mantau di channelnya Cakra Misteri dan juga yang sudah mendukung channel ini sampai sekarang ya Di ya. Mudah-mudahan channel ini dapat bisa bermanfaat dan dapat memberikan suatu edukasi yang baik. Dan juga buat teman-teman semuanya, ambil sisi positif dari mana tayangan ini, buang sisi negatif daripada tayangan ini. Jikalau teman-teman suka dengan suatu video ini, jangan lupa tinggalkan like dan bantu subscribe-nya. Dan saya Kang Farhan dan juga Ki Andi pamit undur diri dulu teman-teman. Insya Allah mudah-mudahan nanti kalau ada rezeki kita akan melihat kondisi daripada Mas Irfan kembali ya dia. Oke, mungkin segini dulu yang mungkin dapat bisa saya sampaikan, dan saya akhiri saja sampai di sini, dan saya ucapkan wabillahi taufik daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.